Pasca timnas Indonesia gagal melaju ke Olimpiade 2024 Paris, media Vietnam baru-baru ini menyoroti soal keikutsertaan timnas Indonesia di kompetisi bergengsi di Eropa bernama Tournoi Maurice Revello atau Toulon Cup 2024. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia U23 asuhan Shin Tae-yong gagal main di Olimpiade 2024 Paris setelah takluk dari Guinea di babak playoff. Pertandingan yang berlangsung di Stade Pierre Pibarot, Kamis, 9 Mei 2024, malam WIB, timnas Indonesia dikalahkan tipis oleh Guinea 0-1. Adapun gol sematawayang Guinea dicetak oleh Ilais Moriba lewat titik putih penalti di menit ke-29. Atas hasil ini, tim Guinea yang dilatih oleh Kaba Diawara memastikan diri lolos ke Olimpiade 2024 Paris dan tergabung di grup A bersama tuan rumah Perancis, Amerika Serikat, dan Selandia Baru. Media Vietnam soroti timnas Indonesia. Media Vietnam, Soha VN memberitakan dengan sedikit menyindir soal keikutsertaan skuad Garuda Muda di Tournoi Maurice Revello. Secara spesifik, Soha VN mempertanyakan turnamen yang disebut aneh yang hendak diikuti Indonesia sampai harus bersaing dengan negara-negara top Eropa. Media Vietnam terkejut atas keikutsertaan Indonesia pasca gagal melaju ke Olimpiade. Tim Garuda Muda bakal bersaing dengan tim-tim kuat sepak bolanya seperti Ukraina, Italia, dan Panama sebagai juara bertahan. Indonesia mengikuti turnamen aneh untuk mengikuti bersaing dengan Italia dan Ukraina di Eropa, tulis Soha VN. Menyebutkan bahwa jarang sekali ada perwakilan dari kawasan Asia Tenggara hadir di Maurice Revello Tournoi. Mengadopsi usia untuk bersaing dengan tim-tim yang sangat kuat seperti Italia, Ukraina, dan juara, Indonesia U23 akan menjadi peluang besar untuk mengasah kemampuan dan meningkatkan level profesional menuju turnamen besar di masa depan seperti SEA Games 2026 kualifikasi U23 Asia. Melansir dalam resmi Toulon Cup, dijelaskan bahwa timnas Indonesia resmi menjadi peserta Toulon Cup 2024 untuk menggantikan Irak yang mundur dari turnamen. Maurice Revello Tournoi adalah turnamen untuk tim muda dari U17 hingga U23. Turnamen ini mempertemukan 10 tim dari seluruh benua yang dibagi menjadi 2 grup. Turnamen Maurice Revello Tournoi akan berlangsung pada 3 hingga 16 Juni 2024. Sementara itu, Indonesia sebagai satu-satunya perwakilan Asia Tenggara bakal tergabung di grup B bersama tim U20 lainnya di antaranya Ukraina, Italia, Jepang, dan Panama. Kemudian grup A berisi tuan rumah Prancis, Pantai Gading, Arab Saudi, Meksiko, dan Korea Selatan. Timnas Indonesia U23 bakal diarsiteki oleh Indra Syafri. Sebagai informasi, Toulon Cup merupakan salah satu turnamen usia muda yang cukup bergengsi di Eropa. Ajang tahunan yang sudah bergulir sejak 1967 ini kerap kali melahirkan bakat muda potensial di kancah sepak bola dunia. Tercatat nama-nama tenar seperti Cristiano Ronaldo, Alan Shearer, Thierry Henry hingga Zinedine Zidane pernah tampil di ajang ini. Sejatinya, timnas Indonesia tercatat sudah 3 kali bermain di kompetisi ini, di mana pada edisi 2017 salah satu pilar skuad Garuda, Egy Maulana Fikri berhasil meraih penghargaan Jower Revelation Trophy. Pada tahun 2017, Indonesia takluk dari Brasil, Skotlandia, dan Republik Ceko. Timnas Indonesia memiliki stok pemain muda berbakat yang telah berpengalaman di tim senior yang diasuh oleh Shin Tae-yong. Mereka masih berusia 19, 21 seperti Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, Ramadan Sananta, Arhan Fikri, Hoki Caraka, Hugo Samir dan Muhammad Ferrari. Shin Tae-yong berambisi mengantar timnas Indonesia menyapu bersih kemenangan di 2 laga tersisa kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia akan berhadapan dengan Irak dan Filipina pada 6 dan 11 Juni. Kedua pertandingan ini rencananya digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno.
Situasinya, Indonesia hanya butuh 1 kemenangan atau 3 poin untuk memastikan diri lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia. Saat ini tim Merah Putih bertengger di peringkat kedua grup F fase kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk zona Asia. Indonesia membukukan 7 poin dari 4 pertandingan. Seperti saya katakan tadi, saya berpesan ke pemain agar bisa menang dalam 2 pertandingan, melawan Irak dan Filipina, kata Shin. Sebelumnya, saat ditanya soal persiapan tim menuju pertandingan, Shin menyebut sudah siap. Sejumlah nama sudah ia persiapkan dipanggil sambil melihat situasi dan kondisi yang terjadi. Persiapan baik dan ada 2 pertandingan Juni nanti. Saya akan berusaha semaksimal mungkin agar bisa meraih kemenangan dalam 2 pertandingan tersebut, katanya. Saat ini Liga 1 2023-2024 di fase Championship. Artinya ada potensi pemain dari 4 klub yang tampil di Championship akan dipanggil. Kondisi pemain yang tak main juga akan dipantau. Begitu pula dengan pemain-pemain naturalisasi yang berkiprah di luar negeri. Belum tentu semuanya dipanggil, sebab situasi terakhir sang pemain yang akan menjadi penentu. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengatakan bahwa pihaknya sedang berusaha keras agar proses 3 pemain keturunan bisa cepat selesai demi membela timnas Indonesia. Sejauh ini ada 3 pemain keturunan yang sedang diproses administrasinya oleh PSSI yakni Martin Paes, Kelvin Verdong, dan Jens Raven. Bahkan, Martin Paes sudah menjalani sumpah menjadi warga negara Indonesia, WNI. Kiper FC Dallas itu tinggal melengkapi persyaratan perpindahan federasi dari Belanda ke Indonesia sebelum akhirnya membela tim Merah Putih. Adapun untuk Kelvin Verdong dan Jens Raven sudah datang ke Indonesia beberapa waktu lalu untuk memulai proses naturalisasi. Kedua pemain itu harus menjalani sumpah terlebih dahulu sebelum membela timnas Indonesia. Jika proses ketiga pemain itu cepat selesai, maka mereka bisa membela timnas Indonesia. Terdekat, timnas Indonesia akan melawan Irak dan Filipina pada laga grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, pada 6 dan 11 Juni 2024. Kami usahakan tiga-tiganya bisa bertanding di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, kata Erick Thohir dilansir bolasport.com dari Antara. Lanjut Erick Thohir, Martin Paes mempunyai peluang yang sangat besar untuk membela timnas Indonesia pada Juni nanti. Saat ini, ia tinggal menyerahkan dokumen pelengkap untuk didaftarkan sebagai pemain timnas Indonesia. Pemain Indonesia di luar negeri, kami sedang menunggu konfirmasi Martin Paes, imbuh Erick Thohir. Sedangkan 2 pemain lainnya yang dalam proses naturalisasi yakni Kelvin Verdong dan Jens Raven. Saat ini kedua pemain itu menantikan pengambilan sumpah menjadi WNI. Erick Thohir bertekad agar proses pengambilan sumpah Kelvin Verdong dan Jens Raven bisa dilaksanakan Mei 2024. Setelah itu, tinggal mendaftarkan kedua pemain untuk membela timnas Indonesia melawan Irak dan Filipina. Mesti angkat sumpah, lagi menunggu. Mudah-mudahan minggu ketiga Mei, ucap Erick Thohir. Perlu diketahui, Kelvin Verdong merupakan pemain asal Belanda yang membela klub NEC Nijmegen.